Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Puji Tuhan, malam ini kita bisa kembali berjumpa dalam renungan tengah minggu. Untuk edisi ini, kita akan melakukan sesuatu hal yang lain, yaitu mewawancarai seorang hamba Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Evangelis Amaria. Evangelis Amaria, apa kabar? Baik Muse, selamat malam Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih. Jemaat yang kasih Tuhan, kita tahu di dalam kehidupan ini kita menghadapi banyak masalah. Salah satu persoalan yang paling besar di dalam kehidupan manusia adalah sakit penyakit. Yang namanya orang sakit, jemaat, kita semua pengen sembuh toh. Namun kita tahu, kadang-kadang sebuah penyakit melanda itu butuh waktu yang panjang untuk sembuh. Nah, ketika kita sudah berusaha, sudah berobat, sudah berdoa kepada Tuhan, dan kesembuhan itu belum datang. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus ke dukun kah? Kita harus cari orang pintar kah? Atau kemudian kita tenggelam di dalam keputusasaan? Bagaimana orang beriman harus bersikap di tengah-tengah situasi seperti itu? Nah, hari ini kita mau ngobrol dengan hambanya Evangelis Maria mengenai pengalaman beliau ketika mengalami sakit penyakit. Tidak hanya beliau yang alami loh. Tahun lalu Pendeta Hermanus suami beliau juga mengalami sakit yang berkepanjangan. Dan bulan Maret kemarin Bu Amaria juga mengalami sakit yang cukup panjang, hampir 3 bulan baru kemudian bisa pulih kembali. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Bagaimana menghadapi situasi yang seperti itu. Nah, Bu Amaria, saya ingin tanya nih, bisa cerita sedikit enggak? Sakitnya ibu itu, kok bisa sampai berkepanjangan seperti itu? Iya, awalnya cuma mulai rasa sakit mah, biasa begitu ya. Lalu ke klinik yang biasa, dikasih obat juga ya biasa standar BPJS, obat generik. Dan saya merasa itu udah cukup gitu loh. Tapi lama-kelamaan kok merembet kemana-mana gitu ya. Mulai lutut saya bermasalah, lalu akhirnya pita suara bermasalah. Tapi saya juga masih tetap merasa, biasalah, ya sudah ke dokter saja. Seperti itu Musa. Jadi belum berpikir bahwa akan separah seperti yang tadi Musa bilang sampai 3 bulan ya, dari Maret sampai masuk ke Juni baru bisa agak lumayan. Seperti itulah Musa, masih merasa biasa-biasa saja waktu awal. Ya. Begitu panjang Bu ya. Perasaan ibu bagaimana ya? Apalagi pada waktu sakit itu kan lagi COVID-19. Tidak ada yang datang menjenguk ya. Ke rumah sakit juga susah, perlu tes ini dan itu begitu. Nah, perasaan ibu bagaimana itu? Waktu awal itu mesti tahu pas jadwal pelayanan ya hari Minggu, dan hari Sabtu tiba-tiba saya harus dibawa ke Ciputra Hospital. Nah, sampai di situ kontak dengan TU, saya bilang ke TU minta tolong Muse, sudah enggak tahu lah mau bagaimana lagi. Lalu TU bilang, oh ya Muse bilang ibu nggak usah mikir, Muse akan siap untuk besok. Oke. Nah, hari itu saya masih cukup tenang karena masih ada yang besuk. Ya, hari Sabtu masih ada yang besuk, sampai besok hari Minggu juga masih ada majelis yang datang. Nah, selesai hari Minggu langsung tidak bisa apa-apa lagi, tidak boleh ada yang kunjungi, lalu yang jaga pun harus orang yang sama. Jadi Pak Hermanus tok satu, anak-anak nggak boleh lagi. Dan saya akhirnya berpikir Pak Hermanus nggak boleh di rumah sakit. Saya cukup sendiri dengan perawat karena mengingat kondisi beliau itu sangat rawan sekali dengan kondisi saat itu. Nah, saya belum bayangkan juga bahwa segitu parahnya sampai orang nggak boleh datang. Nah, berapa hari itu 1 minggu ya saya di Cihos itu Musa. Saya mulai rasa kok nggak ada perubahan. Sudah ditangani dengan dokter sekian, begitu dokter yang sama yang waktu lalu juga seperti itu. Tapi kok 1 minggu nggak ada perubahan. Lalu saya minta keluar rumah sakit hari Sabtu. Dokternya bilang tahan aja dulu Bu. Enggak,
saya pulang saja, saya pikir begitu. Dan ternyata di rumah kondisi lebih parah Musa, seperti itu. Ya, dan memang akhirnya anak-anak juga berpikir, aduh mak, pindah rumah sakit lagi, cek lagi. Nah itu yang kami lakukan untuk sementara itu. Nah situasi kan tidak menguntungkan ya, sudah tidak bisa dikunjungi sama teman seiman, seolah tidak perhatikan walaupun mereka mengatakan berdoa ya, dan pasti saya yakin mereka semua berdoa. Sakitnya berkepanjangan, sudah usaha gitu kan ya, sudah berdoa tentu Bu ya, sebagai seorang penginjil tentu saja berdoa, bahkan doanya mungkin ya dukungan satu jemaat begitu, tapi belum sembuh-sembuh. Ibu kecewa nggak? Ada perasaan tertentu nggak terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, menyalahkan atau merasa berdosa dan lain sebagainya, dan menyalahkan Tuhan nggak dalam situasi seperti itu? Jujur Musa tahu saya itu hampir bahkan banyak jemaat yang tahu, saya itu bangun jam 3. Ya. Dan saya lebih banyak bilang sama Tuhan, mungkin tingkat kecewa enggak. Mungkin kecewa sama Tuhan, saya enggak akan berani kecewa sama Tuhan. Tapi waktu saya melihat bahwa kok saya masih sulit jalan. Rambut saya rontoknya banyak sekali. Yeah. Di rumah sakit itu saya enggak berani sisir. Di bantal itu penuh banget. Dan waktu pulang ke rumah kalau pagi saya begini aja, waduh. Jadi saya nggak berani sisir rambut karena begitu banyak yang rontok. Saya bilang tadi Musa bahwa saya nggak berani kecewa sama Tuhan. Cuma saya pagi sempat bilang sama Tuhan, Tuhan kok saya kayak gini gitu loh. Saya ini sakit apa kok parah banget gitu loh. Sampai anak-anak tahu saya jalan itu udah susah. Sulit sekali, sulit untuk mau ke kamar mandi, sulit. Tapi saya masih terus berusaha bahwa saya nggak boleh kecewa sama Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti punya cara, nggak tahu ini bentuk saya seperti apa, tapi saya percaya bahwa Tuhan nggak pernah buat rancangan yang buruk dalam hidup saya. Dan kita masih tetap berusaha, tetap ke rumah sakit, karena memang dari pihak rumah sakit juga tidak kasih untuk opnam, karena COVID lagi parah-parah waktu itu, dan internis saya sampai minta izin berkali-kali, sampai udah kayak mohon-mohon sama beliau, dok saya opnam saja, karena ini bahaya buat suami saya kalau bolak-balik antar saya ke Siloam begitu ya. Tapi tetap internisnya nggak ngizinin, ibu enggak, tetap ibu rawat jalan. Nah itu yang kami lakukan selama sulit-sulit itu. Ya. Jemaat, kita mendengar ya, di tengah-tengah situasi seperti itu mungkin Bu Amaria juga dan kita semua juga timbul pertanyaan begitu ya. Mengapa sih tidak sembuh, sudah sekian lama begitu. Dan mungkin juga kita bertanya sama Tuhan ya, ada yang kecewa dan kebetulan Bu Amaria belum sampai taraf kekecewaan itu, tapi pasti bertanya ya, mengapa dan mengapa. Dan kadang tidak ada jawaban. Tapi kita puji Tuhan, hari ini Bu Amaria bersama dengan kita dan disembuhkan begitu ya. Bu, saya mau minta Ibu pesan ke jemaat Bu. Di tengah-tengah ketika doa kita belum dijawab, kita tengah sulit, penyakit belum juga disembuhkan dan kita harus nunggu lama begitu. Ada nggak pesan Ibu buat jemaat dari pengalaman Ibu dan dari firman Tuhan? Benar. Ya Musa, jemaat Tuhan yang kekasih, saya betul-betul belajar hampir 3 bulan. Bukan saja saya yang tanya gitu loh sama Tuhan, Tuhan kenapa gitu ya. Tapi dokter internis saja sampai bingung. Kamu ini sakit apa? Dia seorang Kristen ya? Ya, seorang anak Tuhan yang luar biasa baik, internis itu. Dan segala macam cek beliau sudah dari awal, beliau mulai urut lagi dari ulang segala macam. Sampai terakhir itu radiologi paru, beliau sempat syok, beliau berpikir saya gejala COVID gitu. Dan beliau syok sekali, langsung cepat telepon bahwa harus CT scan, dan itu saya jalanin CT scan dengan sangat cepat, tidak tunggu.
Waktu jalan ke tempat CT scan, saya ngomong sama suami, karena saya udah pikir ini internis yang sudah sangat profesional. Iya. Dan waktu beliau lihat hasil, kemungkinan besar iya, saya udah berpikir begitu. Tapi yang heran Musa, saya benar-benar nggak nangis. Saya duduk dengan suami, tunggu dipanggil, saya cuma bilang ke Pak Hermanus, kalau positif COVID, Pak Hermanus harus pulang, harus lapor RT, anak-anak harus dicek. Dan saya akan minta dokter rujuk saya untuk perawatan. Itu aja yang ada dalam kepala saya hari itu. Tapi tidak terlintas sedikit pun mempersalahkan Tuhan. Enggak. Dan ini yang saya mau bilang kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, bahwa saya sendiri nggak mengerti. Sampai hari ini Musa juga berapa kali nanya, majelis juga nanya, ibu itu sakit apa? Yang saya cuma tahu terakhir internis bilang, kamu ini kok kurang makan ya, cuma masalah lambung. Sampai saya pikir, aduh dok, hanya masalah itu aja saya sampai sebegini lama. Pulang balik Siloam sampai kayak gini gitu ya. Tapi saya belajar satu hal dalam kondisi seperti ini, bahwa Tuhan itu terlalu punya banyak cara untuk membentuk kita lebih dekat kepada Dia, lebih berserah kepada Dia. Mungkin kita merasa kita udah cukup baik. Mungkin kita merasa kita udah melayani Tuhan sekian lama. Harusnya Tuhan gak kasih gitu kepada kita. Tapi ternyata bisa. Tuhan bisa lakukan apa saja. Seperti tadi Musa bilang, pengalaman kami 2 tahun lalu dengan suami yang kondisi juga sangat parah. Ternyata kami jalanin itu. Tapi semakin kesini Musa, dengan melewati itu 2 tahun lalu dan melewati 3 bulan ini, membuat kami dalam keluarga melihat bahwa Tuhan itu terlalu baik. Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Kalaupun mungkin kami sudah gak punya apa-apa gitu loh. Sampai mungkin kesehatan juga habis menurun. Tapi Tuhan tetap memelihara kami, menggendong kami. Makanya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, apapun yang sedang kita gumuli saat ini, mari lihat. Waktu Tuhan itu terlalu indah dan itu akan membuat kita menjadi saksinya, menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Ya, puji Tuhan ya. Sebuah pesan yang sangat indah. Di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, bahkan ketika penyakit belum disembuhkan, kita boleh tetap berharap kepada Tuhan, Amen. Berjalan bersama dengan Dia. Amen. Dan juga pertanyaan itu tidak akan terjawab, tetapi ingat bahwa kita masih mendapatkan pelajaran dari situ ya. Bu Maria tadi katakan lebih dekat kepada Tuhan dan yakin dengan iman bahwa Tuhan pasti memelihara. Amen. Nah, dari perbincangan ini, jemaat sekalian, saya ingat satu ayat. Mari kita buka Alkitab dari Mazmur 27. Satu bagian yang sangat indah, Mazmur 27. Ya. Mazmur 27, satu bagian yang sangat indah. Mazmur ini kasih judul Aman dalam Perlindungan Tuhan Allah. Saya akan bacakan ayat 10 ya. Ayat 10 ya, saya akan bacakan ayat 13 dan ayat 14 ya. Saya bacakan demikian sebagai sebuah kesimpulan dari perbincangan kita dengan Bu Amaria pada malam hari ini. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku, kata pemazmur. Ayat 13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Karena itu di dalam ayat 14 pemazmur mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita umatnya. Orang tua kita boleh meninggalkan kita, saudara-saudara kita boleh meninggalkan kita, bahkan mungkin sakit, penyakit, dan masalah boleh mendera kita. Namun Dia tetap menyambut kita dengan tangannya dan memperhatikan kita. Pemazmur mengatakan, aku percaya kepada Dia, sesungguhnya karena Tuhan memperhatikan, Tuhan menyambut, maka kita perlu beriman, percaya bahwa apapun yang kita hadapi,
Tuhan mendampingi dan Tuhan menolong. Amin. Dan ketika kita menantikan Tuhan, kata pemazmur, kita akan dikuatkan dan diteguhkan. Sehingga kita bisa menghadapi situasi yang terjadi. Masalah yang mendera, penyakit yang menimpa. Dan kita tetap bisa bertahan. Bahwa Tuhan tetap baik. Saya berharap melalui percakapan ini dan melalui firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat 10, 13 dan 14 yang kita baca. Kita bisa memperoleh pelajaran yang indah. Bagaimana kita boleh tetap berharap menantikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak pasti. Terima kasih Bu untuk sharing dan sekaligus perenungan kehidupan yang sangat indah. Jemaat sekalian, sekali lagi apapun yang kita hadapi, kita tetap pegang tangan Tuhan. Amin. Jangan pernah menyerah. Sebab selalu ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan mau hadirkan di dalam kehidupan kita. Dari zaman dulu, Ayub, banyak orang percaya, tetap berpegang ketika dia mengalami kesulitan. Bu Amaria juga sama, dia tetap berpegang, tidak sedikit pun dia mundur dengan imannya. Dan beliau disembuhkan. Amin. Selamat malam jemaat sekalian, tetap beriman, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.